Bab 894. Hal lain. Tak lama kemudian, halaman kembali tenang. Ayah, siapa Jerry Yang? Orlando Jiang bahkan tidak memberimu wajah, dan bahkan berlutut di depan Jerry Yang di hadapan umum. Dalam perjalanan pulang, Herman Guan berkata dengan suram. Setelah mendengar apa yang dikatakan Herman Guan, Raja Guan berangsur-angsur menjadi serius, wajahnya penuh keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski belum menjawab, Herman Guan bisa merasakan bahwa Jerry yang memiliki latar belakang besar. Tahukah kamu, di luar Kyushu, selain keluarga seni bela diri legendaris dan tidak peduli dengan urusan dunia, siapa yang paling kuat? Raja Guan bertanya. Setelah berpikir sejenak, Herman Guan menjawab, Kyushu memiliki 4 perbatasan, 4 keluarga kekaisaran dan 5 keluarga kerajaan. Meskipun 13 kekuatan besar ini sama terkenalnya, namun di antara mereka 4 perbatasan adalah yang terkuat, diikuti oleh 4 keluarga kekaisaran, berikutnya adalah 5 keluarga kerajaan. Sejauh yang aku tahu, di antara 4 perbatasan, perbatasan utara memiliki medan yang paling rumit dan lingkungan yang paling menantang, dan kekuatannya tentu saja yang pertama di antara 4 perbatasan. Dikabarkan bahwa kekuatan Undefeated Yang, penjaga perbatasan utara, bahkan jauh lebih menakutkan, dia dikenal sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, satu orang bisa mengalahkan separuh negara, dengan kota tak terkalahkan di perbatasan utara yang dia bangun, itu membuat semua negara di perbatasan utara semakin mengintimidasi. Ada juga rumor bahwa penjaga perbatasan utara masih sangat muda, dan dia sudah menginjakkan kaki di alam dewa sebelum dia berumur 30 tahun, bahkan seniman berbakat dari keluarga seni bela diri legendaris jauh tertinggal di belakangnya. Ketika Herman Guan mengatakan hal-hal ini, wajahnya penuh hormat. Hanya pemuda bertalenta seperti penjaga perbatasan utara yang bisa dianggap sebagai harta nasional, dan layak menyandang gelar dewa perang yang tak terkalahkan. Memiliki pemuda berbakat seperti itu adalah benar-benar merupakan sebuah berkah bagi Kyushu. Herman Guan kembali berkata. Raja Guan mengangguk dan berhenti berbicara, tetapi kekhawatiran di wajahnya menjadi semakin intens. Ayah, ada apa dengan Anda? Melihat Raja Guan terdiam dan masih terlihat serius, Herman Guan mau tidak mau bertanya. Menurutmu, bagaimana kalau Jerry yang adalah penjaga perbatasan utara? Raja Guan menatap langsung ke mata Herman Guan dan bertanya dengan suara berat. Apa? Herman Guan tiba-tiba tampak kaget. Ayah, bagaimana mungkin? Dia masih sangat muda, meskipun dia sangat kuat, tetapi dia tidak mungkin seorang penjaga perbatasan utara, kan? Jika dia benar-benar penjaga perbatasan utara, dan masih berbicara begitu banyak omong kosong kepada kita, sejak awal aku mungkin sudah dibunuh olehnya, bukan? Raja Guan berkata dengan suara berat, kita semua tahu bahwa penjaga perbatasan utara juga memiliki julukan lain, Undefeated Yang, dan ada desas-desus yang mengatakan bahwa umurnya kurang dari 30 tahun. Dan Jerry Yang, juga bermarga Yang, dan belum berusia 30 tahun. Tidak hanya itu, satu-satunya informasi yang kita dapatkan adalah dia pergi ke perbatasan utara 5 tahun lalu, dan setelah itu, kita tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia lagi. Dan Orlando Jiang, yang merupakan seorang prajurit yang keluar dari perbatasan utara saat itu, berlutut di hadapan umum dan memohon hukuman mati setelah melihat Jerry yang hari ini. Ada juga Hendrik Hong, panglima tertinggi yang ditempatkan di kota Raja Guan, secara pribadi membawa orang ke desa keluarga Wu hari ini, dan saat Hendrik Hong berhadapan dengan Toro Dong, wajahnya penuh rasa hormat dan dia sangat patuh pada kata-katanya. Terlebih lagi, Toro Dong adalah pengikut setia Jerry Yang. Bagaimana semua ini bisa dijelaskan kalau dia bukan penjaga perbatasan utara? Raja Guan berkata berulang kali. Dia tidak mengatakan satu poin pun yang meragukan, dan wajah Herman Guan menjadi pucat. Pada saat dia selesai berbicara, Herman Guan telah membuka mulutnya, dengan wajah penuh dengan keterkejutan. Semua tanda ini bisa menunjukkan bahwa Jerry Yang adalah penjaga perbatasan utara, yang dikenal sebagai Undefeated yang mampu mengalahkan separuh negara seorang diri. Suara Raja Guan sangat serius, dan matanya penuh kekhawatiran.
Ayah, apakah dia benar-benar undefeated yang? Herman Guan merasa seperti sedang bermimpi, meski dalam hati dia tahu bahwa tebakan Raja Guan itu benar, namun dia tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa penjaga perbatasan utara masih semuda itu. Raja Guan mengangguk, meskipun keluarga Jiang adalah keluarga kaya raya di kota Raja Guan, namun Orlando Jiang tidak pernah memiliki kesadaran sebagai keluarga bawahan, dia mandiri, dan tidak pernah mematuhi perintah dari keluarga kerajaan Guan. Jika bukan karena dia adalah seorang prajurit dari perbatasan utara, bagaimana aku bisa mentolerir keluarga Jiang? Sekarang, penjaga perbatasan utara secara pribadi akan mengunjungi kota Raja Guan, dan 3 hari kemudian dia akan pergi ke kediaman keluarga Jiang, dan mungkin setelah itu, keluarga kerajaan Guan akan lebih sulit untuk mengontrol keluarga Jiang. Satu gunung tidak bisa menampung 2 harimau, itu maksudnya. Sebagai Raja Kota Raja Guan tentu tidak bisa mentolerir keberadaan Raja kedua. Kemunculan Jerry yang saat ini, membuat Raja Guan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Herman Guan tiba-tiba menjadi cemas, dan buru-buru berkata, saat ini keluarga Jiang hanya mengandalkan bantuan Orlando Jiang sepenuhnya. Jika Orlando Jiang sembuh dari penyakit seriusnya, keluarga Jiang mungkin hanya akan semakin sulit untuk dihadapi. Ayah, kita tidak boleh membiarkan Orlando Jiang disembuhkan. Raja Guan mengerutkan kening, dan mendengus dingin, jika bukan karena telah menyinggung Jerry Yang, bagaimana kamu bisa berada dalam situasi ini? Bahkan jika Jerry Yang telah melepaskan keluarga kerajaan Guan, dia tetap tidak akan mengubah kesannya terhadap keluarga kerajaan Guan di dalam hatinya. Aku juga tidak ingin Orlando Jiang sembuh, tapi apa yang bisa kita lakukan? 3 hari ke depan, Jerry Yang secara pribadi akan pergi ke kediaman keluarga Jiang. Katakan padaku, bagaimana kita bisa menghentikannya? Herman Guan menggertakkan giginya dengan erat, wajahnya penuh dengan penyesalan. Dia tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya. Jika dia tidak mempercayai kata-kata cinta Guan dengan begitu mudah, dia tidak akan mengalami masalah ini sekarang jika dia ingin memiliki hubungan yang buruk dengan Jerry Yang. Kebangkitan keluarga Jiang sudah tak terbendung, sekarang, sudah terlambat untuk menghentikannya. Raja Guan menghela nafas panjang, dan berkata, karena kita tidak bisa menghentikannya, maka kita hanya bisa menerimanya. Dalam 3 hari, aku secara pribadi akan pergi ke kediaman keluarga Jiang. Anda ingin pergi? Herman Guan bertanya dengan hati-hati. Memberi hadiah, kata Raja Guan. Pada saat yang sama, Orlando Jiang juga kembali ke kediaman keluarga Jiang. Di dalam kamar Orlando Jiang, ayah dan anak Brandon Jiang dan Jared Jiang ditahan di sana. Apakah kalian tahu mengapa aku menahan kalian di sini? Orlando Jiang duduk di kursi kayu kuno, menatap ayah dan anak itu dan bertanya. Brandon Jiang dan Jared Jiang berdiri di depannya dengan hati-hati, dan ketika mereka mendengar kata-kata Orlando Jiang, mereka berdua menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Bicara. Orlando Jiang membanting meja dan berkata dengan marah. Brandon Jiang dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, karena kami telah menyinggung Tuan Yang. Kakek, semua ini salahku, aku pergi menemui Dr. Feng di desa keluarga Wu, sikap aroganku yang telah menyinggung Tuan Yang, semua ini adalah salahku. Kakek, jika Anda ingin menghukum, hukum saja aku, semua ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Jared Jiang berlutut dan berkata dengan mata merah. Hari ini di desa keluarga Wu, ketika Brandon Jiang harus menggunakan kematiannya sendiri untuk menanggung semua kesalahan Jared Jiang menyadari seberapa besar kesalahan yang telah dia buat. Jared Jiang, tutup mulutmu. Brandon Jiang buru-buru memarahi. Jared Jiang adalah putranya satu-satunya, dan sebagai seorang ayah, dia bersedia menanggung segalanya. Ayah, hukum aku saja. Brandon Jiang berkata dengan keras. Melihat ayah dan anak itu berlomba-lomba menerima hukuman, kemarahan Orlando Jiang berangsur-angsur mereda. Bangunlah. Sambil menghela nafas panjang, dia berbicara. Dia menahan Brandon Jiang dan Jared Jiang bukan untuk menghukum mereka,
tetapi untuk hal lain. Menurut permintaan terakhir Dr. Feng, dia ingin dikremasi dan abunya disebar di parit. Bahkan jika dia mati, dia akan berubah menjadi jiwa di dalam parit untuk melindungi negara ini. Bersambung.